Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk siapapun yang mendengarkan podcast kali ini. Podcast kali ini tuh bernama Ngobox. Ngobrol bareng di kontrakan. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu, teman-teman. Namaku Ilham dari Ilmu Komunikasi 2021. Dan nama aku Fajri dari Ilmu Komunikasi 2021 juga. Nah. Tentunya. Dri, Wait, tuh Ham. sore-sore sambil menunggu buka puasa, enaknya kita itu ngopi, Dri. Wah, maksudnya gimana tuh Ham? Kita kan lagi puasa, lagi nunggu buka puasa. Iya. Kita ngopi nih, maksudnya gimana tuh? Nah, ngopi ini ngolah pikiran. Oh, ngolah pikiran tuh, cakep tuh Ham. Iya dong. Karena kita kan sebagai mahasiswa ya. Iya, betul gitu. Jadi, ngolah pikiran ini kita bakal obrolin tentang apa nih Ham? Kayaknya seru deh kalau ngomongin kerusuhan 1998. Wah, menarik sih Ham. Berarti kita flashback nih Ham ya. Walaupun di tahun itu kita belum lahir nih. Betul. Nah, di tahun 98 itu ada fenomena apa sih Ham? Nah, di tahun itu ya, 98 lah ya. Di 98 itu terjadi fenomena kerusuhan, demonstrasi, kekerasan, sama diskriminasi, Zri. Itu terjadi di Indonesia dong tentunya. Iya dong. Negara kita tercinta nih. Yes. Saat itu kondisinya seperti itu ya. Iya dong. Dan fenomena ini juga ngaruh nggak sih ke banyak aspek, kayak ke aspek kehidupan sosial, mungkin kehidupan politik dan lain-lain ya gak sih? Iya. Tapi kayaknya daripada kita ngobrol yang ngawang-ngawang jauh nih, nggak ada batasan apapun, Ya. mending kita batasin aja gak sih? Kita sebagai Mahasiswa ilmu komunikasi, kita bahas topik pembicaraan kita kali ini tuh di dalam kajian komunikasi antar budaya gitu. Iya. Nah, kenapa, Zri? Kok kamu melihat apa ya? Kerusuhan 98 ini dalam perspektif komunikasi budaya. Iya, karena di tahun 98 tersebut itu terjadi fenomena rasisme gitu dari Oh, iya. masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa Ham. Oh iya. Saat itu tuh kerusuhan tuh bener-bener besar-besaran. Saat itu tuh perbedaan kelas sosial budayanya tuh kelihatan banget Ham. Makanya aku tertarik banget nih untuk bahas topik kita kali ini di dalam kajian ilmu komunikasi antar budaya gitu. Oh gitu. Ya, mulai dari mana nih, Zri? Kita mau bahas topik ini, ngopi kali ini. Mungkin kita jelasin dulu aja gak sih Am? Kita rigidin gitu, fenomena apa gitu yang terjadi secara jelasnya di tahun 98. Karena aku belum lahir ya, Zri ya. Iya, Waktu aku itu ya. juga sih Ham. Sependek pengetahuanku, kerusuhan 98 ini koreksi ya kalau salah ya. Iya Ham. Ya kan namanya orang belajar ya, rawan salah. Kerusuhan 98 ini kayak apa ya, bentuk perlawanan lah pada masa kepresidenan Soeharto. Jadi perlawanan dari mahasiswa untuk menggulingkan Orde Baru. Oke. Gitu. Jadi, dan kenapa akhirnya kita bahas topik ini dalam kajian komunikasi antar budaya ya? Karena fenomena di tahun 98 itu menjadi objek ini Ham, objek studi. Karena peristiwa ini menunjukkan gitu adanya konflik dan ketidaksepahaman antar berbagai kelompok budaya di Indonesia. Terus komunikasi antar budaya juga itu jadi penting akhirnya untuk dipelajari, karena fenomena ini juga menunjukkan betapa pentingnya memahami perbedaan budaya tuh, untuk menghindari konflik yang lebih besar di masa depannya. Jadi kan kemarin di tahun 98 itu konfliknya udah besar banget ya. Ya. Terjadi ketimpangan sosial antar etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi gitu. Jadi kayak masyarakat etnis Tionghoa nih ngedudukin elit-elit kelas atas gitu untuk masalah bisnis dan lain-lain. Makanya terjadi kecemburuan sosial gitu Ham di masyarakat pribumi. Makanya terjadi konflik tersebut gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu sih Ham, dari semua referensi yang aku temuin gitu. Entah itu aku nonton film, entah itu aku baca buku, walaupun jarang ya. Ya. Gue baca buku. Kalau dari aku sendiri sih ngelihat kerusuhan 98 ya dalam perspektif komunikasi antar budaya ini ya ini ya bener katamu sih, Jri. Kayak apa ya? Bentuk rasisme itu waktu itu sangat tinggi lah, kayak apa ya?
pengusaha Cina itu ya seperti yang katamu tadi menduduki apa ya, pejabat-pejabat penting lah waktu itu. Sampai ada yang namanya itu sikap anti Cina. Wah, itu berarti udah garis keras banget Ham ya? Wah, itu parah sih. Sampai apa ya? Sampai apa sih namanya, kaum pribumi itu mikirnya itu kayak, lah kita pribumi tapi kita nggak mendominasi. Iya. Malah yang gitu mendominasi itu etnis luar, Tionghoa gitu ya. Tionghoa. Gitu. Nah, kalau menurutku juga kenapa akhirnya konflik di tahun 98 itu jadi sebesar itu juga Ham. Ini terlepas dari adanya konflik politik ya, konflik budaya ya. Ini tuh didukung sama adanya penanaman radikalisme gitu Ham, yang diturunkan melalui undang-undang yang memiliki sentimen terhadap etnis dan penggambaran etnis lain oleh masyarakat yang seakan itu mengkhianati bangsa sendiri Ham. Jadi walaupun akhirnya etnis Tionghoa ini merupakan bangsa Indonesia sendiri, tapi itu tetap berlaku, diskriminasi, rasisme yang terjadi itu tetap berlaku untuk mereka. Walaupun akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ini merupakan bangsa Indonesia juga gitu. Nah itu tuh karena adanya penanaman radikalisme Ham yang ditanamkan oleh pemerintah sendiri gitu, melewati undang-undang yang memiliki sentimen gitu. Maksudnya menanamkan radikalisme tuh kayak gimana sih, Jadi? Jadi kayak rasa iri nih yang didapatkan oleh masyarakat pribumi itu merupakan hasil dari undang-undang gitu, yang memiliki sentimen. Jadi kayak jelas gitu bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi antar penduduk ini jadi kesenjangan yang terlihat gitu Ham, dan jadi adanya rasa iri gitu. Itu sih yang paling. Tapi kalau aku sendiri ya mikirnya itu konflik budayanya, komunikasi antar budayanya ya waktu itu ya gara-gara ada sikap anti Cina. Nah sikap anti Cina itu didasari itu karena adanya peraturan penanaman modal asing yang membuat perekonomian etnis Cina itu naik secara signifikan dibandingkan orang-orang pribumi asli. Nah selain itu juga ada apa ya, kayak semacam relasi antara pengusaha Tionghoa sama pemerintah Orde Baru. Nah udah ketambahan yang peraturan tadi, malah ditambahin sama relasi itu. Iya, Jadi betul. makanya ngebuat perekonomian Indonesia itu semakin dikuasai etnis Tionghoa. Nah, setelah ada problem tadi, nah itu tuh muncul mahasiswa. Mahasiswa itu merasa bahwa perekonomian Indonesia yang harusnya didominasi oleh masyarakat asli Indonesia, nyatanya itu kan dikuasai sama etnis Tionghoa. Nah, itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa mahasiswa itu apa ya? Kayak apa ya, Jri? Kayak Mahasiswa itu kayak pengen menegakkan keadilan gitu untuk kayak, masyarakat pribumi. Iya, gara-gara udah tadi kan udah ketambahan peraturan yang berat sebelah lah, terus muncul apa lagi sentimen tadi? gitu ya. Munculnya sentimen, terus ada relasi pengusaha sama orang-orang di pemerintahan. Iya, betul. Jadi kan rasanya mahasiswa itu muak gitu loh sama keadaan perekonomian Indonesia. Sebenarnya sih permasalahan ini itu kayak ngerembet ke segala arah gitu, jadi gara-gara tadi konflik komunikasi antar budaya merembetnya ke politik, Iya. ke sini ke situ. Itu pasti bersinggungan sih Ham kalau itu Ham. Kayak ini nih yang aku baca juga nih. Di tahun 98 itu ternyata para elit itu, entah itu pemerintahan dan juga pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa, itu menggambarkan kaum minoritas itu sebagai kambing hitam. Jadi untuk mengalihkan kemarahannya masyarakat pribumi nih, pemerintah itu menjadikan kambing hitam si masyarakat etnis Tionghoa ini Ham. Padahal di situ pemerintah juga meraup untung yang cukup besar menurut aku dari bekerja sama dengan pengusaha etnis Tionghoa. Jadi fenomena 98 ini juga dapat dilihat gitu dari berbagai perspektif, selain perspektif budaya. Tapi karena kita di sini bahasnya dari Ilmu komunikasi antar budaya, mungkin kita bisa bahas yang budaya yang menyangkut budayanya kali Ham ya. Karena kalau kita bahas politiknya, jadi mahasiswa ilmu Politik. Bener, gitu. Fajri. Itu kayak bukan ranahnya kita nggak sih sebenarnya. betul. Nah,
Terus kita selanjutnya nih gimana Ham dalam menyikapi fenomena ini Ham? Nah, kalau menyikapi fenomena kerusuhan 98 sih, kalau aku ya sebagai mahasiswa tuh Iya. semakin kesini tuh isu rasisme terhadap etnis Tionghoa itu semakin hilang sih. Kalau di lingkunganku sendiri udah nggak ada lah kayak istilah rasisme itu. Mungkin di lingkungan lain beda lagi ya. Cuman kalau dari aku sendiri, kalau untuk menyikapi ya karena kita kan pada dasarnya kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya betul. Berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi ya apapun perbedaannya, walaupun itu etnis, ras, budaya, bahasa, ya kita sama-sama bahasa Indonesia gitu loh. Jadi ya sama-sama menghargailah satu sama lain gitu sih. Jadi kalau kamu sendiri gimana, Juri? Sebenarnya kalau aku sendiri bingung sih Ham menanggapi hal ini karena aku juga bingung nih yang aku temuin gitu ya, teman-temanku yang etnis Tionghoa itu udah berdamai banget sama hal-hal yang namanya rasisme gitu Ham. Dan itu udah kayak jadi bercandaan sehari-hari malah Ham. Jadi aku punya 2 temen nih, yang satu etnis Tionghoa, yang satu etnis pribumi gitu, Jawa, asli Jawa dan medok gitu aksennya. Nah, itu tuh kayak satu sama lain saling rasis juga tapi jadi bercandaan gitu Ham. Jadi hal yang udah damai gitu dalam diri sendiri, kayak satu Cina Jawa digituin Ham. Oh, Kayak ya udah gitu udah damai aja, kayak ya udah biasa lagi gitu. Itu Yes. gimana ya kalau kayak gitu nanggepinnya ya? kalau menanggapi itu tadi ya, Iya. mungkin kalau misalnya perbedaan etnis itu menjadi sebuah istilahnya bercandaan, guyonan itu kalau udah di tahap teman dekat gak sih? Oh, bisa jadi sih Ham. Soalnya kan kalau misal kamu sendiri nih sama orang yang baru kenal terus tiba-tiba ini itu kan muncul apa ya? Muncul rasa tersinggung, Iya. tersinggung budayanya dibuat bercandaan. Iya. Cuman kalau ketika udah deket ya itu sama-sama tahulah, sama-sama mengerti kalau misalnya itu sebatas bercanda. Jadi perlu ada kedekatan sosial dulu ya baru bisa akhirnya sampai berdamai kayak gitu Ham. Ya betul, kedekatan sosial. Tapi sejauh ini sih aku belum nemuin sih Ham kayak orang yang baru kenal tiba-tiba udah bercandaan bawa-bawa etnis gitu enggak sih. Iya kan? Jadi kayak udah membaik berarti ya kalau kayak Iya. gitu ya dari tahun 98 waktu itu ya. Wah, membaik banget sih. Terus gimana nih Ham kita ke depannya nih setelah kita ngopi pada sore ini nih Ham? Iya sih. Ya ini karena bulan puasa ya, kita ngopinya sore teman-teman. Karena kalau udah maghrib kan kita sholat tarawih. Heeh. Jadi kita ngolah pikirannya di sore hari. Kalau dari aku sih, kalau kedepannya ya ini istilahnya harapan gak sih, Jadi Iya sih. berangkat dari fenomena tadi, harapan kedepannya gimana? Iya, bisa. Kalau harapanku ke depan sih ya itu tadi ya, kayak semoga masyarakat Indonesia ya, antara masyarakat pribumi sama masyarakat luar lah, masyarakat etnis tidak asli. Tidak asli itu istilahnya apa ya, Zri? Ya non pribumi Non berarti. pribumi. Campuran gitu kan, Ya, itu. blasteran. Ya sama-sama mengerti, sama-sama memahami, karena ya yang punya perbedaan sebanyak ini kan cuma Indonesia ya, kalau Iya menurutku. Jadi ini sebuah apa ya? Sebuah kelebihan lah kalau menurutku. Ditambah lagi kan ya pasti semoga apa ya, dari pemerintah itu bisa lah menyikapi kayak kenapa sih berangkat dari tadi kan permasalahan, terus gimana pemerintah menyikapi. Kalau aku sih harapannya dari pemerintah ya, karena kan ya namanya juga pemerintah, jadi Kenapa tuh pemerintah? Ilmu pemerintahan maksudnya? Enggak, Oh, bukan. pemerintah pusat Republik Indonesia. Republik Indonesia. Wah. Karena kan kalau dilihat dari kerusuhan 98 sampai sekarang tuh isu rasisme itu semakin berkurang, jadi. Iya benar. Iya. Ya mungkin kalau dari Ham gitu ya. Kalau dari aku gitu. Kalau dari kamu gimana, jadi? Kalau dari aku sih kedepannya ya, aku lebih berharap sama dari diri kita masing-masingnya Ham. Kenapa tuh? Munculnya kedewasaan gitu dalam ya berkomunikasi gitu, apalagi komunikasi dengan beda budaya, dengan beda etnis dan lain-lain gitu. Adanya sikap rasisme
dan intoleransi di kita tuh semoga aja semakin berkurang, dan kalau bisa tuh nggak ada gitu. Aku sangat berharap itu dari penanamannya dari diri kita masing-masing sih Ham. Nggak berharap dari pemerintah nggak berharap dari lembaga manapun gitu. Jadi kita yang memupuk dan menanamnya sendiri Ham, agar kita bisa lebih dewasa gitu dalam melakukan kegiatan sosial terhadap orang lainnya gitu. Kalau dari aku gitu sih Ham, bisa lebih toleran, nggak adanya lagi diskriminasi terhadap siapapun. Karena kan gimana ya, negara kita kan negara Pancasila gitu ya Ham. Ya, betul. Ada namanya Persatuan Indonesia itu di sila ketiga, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa tuh? Keadilan. Sila kelima. Jadi kayak menurutku itu dua hal yang paling fundamental sih di masalah rasisme dan diskriminasi ini sih Ham. Bener sih. Gitu. Sebenarnya gini Jri, kalau misal ngomongin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tiap budaya itu pasti punya rasa etnosentrisme sendiri lah. Ya, setuju aku. Pasti ada rasa kayak budayanya itu pengen menang gitu. Tapi kan karena kita bangsa Indonesia, jadi kita kan nggak boleh seegois itu gitu loh. Dalam menyikapi permasalahan tersebut gitu. Jadi kalau dari aku sepakat sih jadi sama harapanmu tadi ya, karena kan kalau dari kita sendiri gitu loh, kan kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik kan ujung-ujungnya juga outputnya bakal bagus gitu loh. Iya. Begitu. Itu sih Ham. Dan terakhir mungkin dari aku sangat berharap gitu, kita nih sebagai makhluk sosial ya bisa lah menyikapi dengan terbuka gitu, dan mau mengenal juga budaya orang lain gitu. Jadi etnosentris itu jadi menipis lah dengan kita menyikapi seperti tersebut gitu Ham. Terus memandang perbedaan sebagai kekayaan gitu dari Indonesia, karena ya emang kan dasarnya Indonesia muncul dari keberagaman ya Ham. Yeah. Selanjutnya itu aku juga mau memahami, mengakui dan menerima keanekaragaman kebudayaan yang ada gitu. Jadi dengan menyadarinya atau dengan memandang perbedaan itu, aku juga ingin memahami gitu dan ingin menerima gitu kalau ternyata tuh kita memang beda, tapi itu nggak jadi masalah gitu. Dan selanjutnya sih aku berharap banget kita bisa menghindari sikap menghakimi dan berasumsi mengenai sebuah permasalahan gitu. Jadi kayak nggak sumbu pendek lah Ham dalam mengatasi sebuah masalah tuh. Jadi misalkan ada masalah, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba bawanya etnosentris gitu, bawanya ras, budaya dan lain-lain. Semoga bisa sih ya kita ke depannya kayak gitu. Amin. Amin. Tapi aku mau nambahin Jri, terakhir juga nih dari aku. Boleh Ham. Selain tadi, kita juga harus berharap juga ke pemerintah gitu. Karena kan kalau berangkat dari tadi topik kita kali ini kerusuhan 98, dia kan bentuk kemarahan mahasiswa melihat etnis Tionghoa ini sebegitu dominasinya di Indonesia. Jadi harapanku sih buat pemerintah semakin disamaratakan lah, kayak semisal kalau bisa dari ini angan-angan aja ya. Kalau bisa sih di pemerintah itu ada kayak perwakilan dari setiap budaya lah, nggak harus semua, cuman kayak ada dari Sumatera, dari Aceh semisal satu, terus dari Papua satu, terus dari Sulawesi satu, Kalimantan satu, jadi nggak terkesan dominasi di Jawa begitu. Oh, paham aku. Iya. Paham. Ya, oke. Mungkin sekian kali ya Ham dari ngopi kita sore ini ya. Iya. Semoga mau beli takjil juga ya. Habis ini, udah mepet waktu buka nih. Semoga dari adanya ngobrol inspiratif tersebut bisa memberikan kita insight baru ya Ham ya untuk kedepannya. Apalagi terkhusus nih dalam menghadapi rasisme, etnosentrisme dan lain semacamnya gitu Ham ya. Lebih dewasa lah dalam menyikapi permasalahan komunikasi antar budaya inilah. Ya, semoga kita juga bisa diberikan kesehatan selalu ya Ham ya. Iya. Karena kan habis ini juga mau lebaran ya. Iya, tuh dia gitu. Tuh. Momen hari raya gitu tuh. Sekalian nih kan mau lebaran nih. Kita mau mohon maaf ke teman-teman pendengar semua nih. Mohon maaf dari kami gitu. Dari Fajri dan Ilham, kami memohon maaf ya teman-teman.
Mohon maaf lahir batin. Ya, atas kesalahan dan kekurangannya Iya. selama konten kita ngobox gitu ya, Ham ya. Ya, ngopi gitu. Oke, sekian dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Malve.